Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Senang rasanya bisa berjumpa lagi di channel Mujahadah Islam. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya akan diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat Sya'ban dan orang yang sakratul maut tidak bisa disaksikan orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat sesuatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk salat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Sya'ban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid, ujar Rasulullah. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban radhiyallahu anhu. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatnya lebih indah? Dalam penggalan kalimat berikut, Sya'ban melihat saat itu akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumah dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai 2 baju. Sya'ban memakai pakaian yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Dia berpikir jika kena debu tentu yang kena hanyalah baju yang luar saja. Dan sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan salat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring dalam kedinginan. Dalam kondisi mengenaskan, Sya'ban pun iba dengan segera membukakan bajunya yang paling luar lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bentuknya pada orang tersebut. Kemudian berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju buntut saja bisa mengantarkannya mendapatkan pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang lebih baru. Berikutnya Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Bagi yang pernah ke tanah suci tentu mengetahui ukuran roti Arab sekitar 3 kali ukuran rata-rata roti Indonesia. Ketika baru saja ingin membeli sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak isi makanan. Melihat hal itu, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran yang sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan Sya'ban dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Sya'ban teriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya pada suatu saat nanti kita semua akan mati, akan menyesal dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya. Karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah. Namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan.